Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita melanjutkan pembelajaran kita bab 4, struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Yang akan kita bahas dua bagian. Yang pertama yaitu alat peredaran darah. Kemudian yang kedua bagian C yaitu gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Oke, baik, mari kita langsung menuju ke alat-alat peredaran darah. Insyaallah semua sudah paham karena ini sudah belajar di SMP. Jantung, paru-paru, tenggorokan, usus, bukan, hanya jantung saja ya. Jadi alat peredaran darah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua pembuluh darah, kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah. Ini yang bagian B dulu ya. Oke, dari jantung dulu. Oke, jantung manusia terdiri dari 4 ruangan ya. Jadi ini ada bilik kiri, jadi yang kelihatan gambar kanan itu adalah kiri, yang kelihatan kiri adalah kanan ya. Jadi ada bilik kiri, ini yang sini adalah bilik kanan, kemudian yang atas adalah ini serambi kiri, serambi kanan. Antara bilik kiri dan serambi kiri dipisahkan oleh katup atau valvula ya. Katup, kemudian ini juga bagian kanan juga dipisahkan katup, kemudian pada saat keluar dari jantung ini juga ada katupnya, nanti bisa dilihat di videonya ya, ada penjelasan lebih jelas. Ini ada katup, kemudian ada ini pembuluh darah utama yang keluar dari jantung. Ini ada aorta, ini berarti membawa yang warna merah, berarti membawa darah bersih yang banyak mengandung oksigen. Kemudian yang dari ini, dari bilik sebelah kanan ini keluar yaitu arteri pulmonalis. Walaupun arteri tapi dia arteri yang menuju ke paru-paru ini kaya akan CO2. Ini diberi warna biru ya. Kemudian yang ini vena pulmonalis, jadi pembuluh balik yang berasal dari paru-paru, warna merah, banyak mengandung oksigen. Berikutnya ini ada vena cava ya, vena yang utama, vena yang besar. Yang bawah vena cava inferior, yang atas yaitu vena cava superior. Di sini ada arteri pulmonalis, dengan ini tadi cabang dari ini. Kemudian ada vena pulmonalis, cabang dari ini, karena paru-parunya ada 2 ya tadi ini. Ada yang bagian ke kiri, ada yang bagian ke kanan. Oke, ini tentang struktur jantung ya. Kalau salah bicuspidalis, yang salah kalau ini yang tricuspidalis, ada 3 katup, kalau yang ini 2 katup. Oh iya, untuk apa sih katup ini ya? Sebenarnya katup ini berfungsi untuk menjaga aliran darah yang dipompakan dari jantung supaya satu arah ya, satu arah. Adapun proses kontraksi dan relaksasi pada jantung ini yang pertama diberi nama sistol, yaitu sistol itu suatu periode di mana bagian dari ventricle ini berkontraksi. Ventricle berkontraksi mengakibatkan valvula atau katup itu apa? Atrium nggak salah, V-nya ventricle, katup pemisah antara atrium dan ventricle atau serambi sama bilik ini menutup ya. Jadi yang sininya menutup, yang antara serambi dan bilik ini menutup, terus yang ini membuka, yang menuju aorta ini membuka, sebagaimana juga yang di sebelah kanannya ya ini. Jadi yang ke arah serambinya ini menutup, yang ke arah paru-paru
Ini namanya sistol, ya. Jadi sistol itu tekanan di mana jantung memompa darah keluar dari jantung. Kemudian berikutnya adalah diastol. Jadi diastol itu kebalikannya. Diastol adalah periode relaksasi. Jadi ventrikelnya atau biliknya relaksasi, sementara yang serambinya mengalami kontraksi, sehingga darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam serambi, kemudian dari serambi dipompa ke bilik, gitu ya, ke bilik. Nah, ini. Jadi pada diastol dari pengisian ventrikel, ya. Ventrikel itu yang sebelah bawah, ini ventrikel. Kalau atas atrium, atrium itu serambi, ya. Mungkin kalau kamu pernah ke plaza-plaza, mesti pada saat kita masuk disuguhi ruangan yang luar. Ruangan yang luas, ya. Serambi atau atrium, misalnya atrium plaza, atrium apa gitu ya, serambi. Kalau kita masuk ke masjid juga begitu, masjid dahulu ini ada serambinya dulu, baru ke masjid utama. Jadi ada serambi itu yang pertama kali dilewati darah, ya, dari darah masuk dari serambi menuju ke, ini ada masing-masing dua ruangan. Jadi ini loop dub gitu ya. Jadi pada saat masuk ada tekanannya, keluar ada tekanan. Tekanan pada saat keluar disebut dengan sistol. Tekanan pada saat masuk namanya diastol. Karena kalau kita lagi mengukur tensi masih ada misalnya 120 garis miring 80, itu artinya sistolnya 120 mm per milimeter Hg istilahnya, jadi menggunakan air oxide ya, milimeter tekanannya milimeter Hg. Oke, ini tentang jantung ya. Jadi jantung ini ada alat untuk memompa darah beredar ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu berkenaan dengan saluran-saluran. Jadi setelah keluar dari jantung itu akan melalui pembuluh yang sangat besar tadi namanya aorta. Kemudian menuju yang agak kecil namanya arteri. Ya. Nih, jadi arteri ini terdiri dari ada jaringan ikat, karena pembuluh sebagaimana kita belajar sebelumnya, di pembuluh darah ini juga terikat ke jaringan yang lain, jadi ada ikatan. Bagian yang luarnya ya ada epitelnya, ada otot polosnya ini ya. Karena membantu ada kontraksinya juga ya. Kemudian ada epitelium yang bagian dalam disebut endotel. Arteri ini atau pembuluh darah nadi ini kemudian bercabang. Yang lebih kecil lagi namanya arteriol. Arteriol bercabang lagi namanya kapiler. Nah, kapiler ini kemudian mensuplai darah ke jaringan-jaringan seluruh tubuh manusia. Nah, di sini terjadi pertukaran, gitu ya. Bukan pertukaran, dimanfaatkan oleh jaringan. Jadi, misalnya kalau oksigen ini masuk, digunakan oleh sel untuk melakukan proses, diantaranya itu ada oksidasi biologis menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya misalnya kembali menuju ke kapiler, kemudian ke yang lebih besar lagi venula, kemudian menuju vena, kemudian menuju yang paling besar lagi yaitu namanya vena cava. Tadi yang sebelumnya ya ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Kemudian ada juga vena khusus menuju paru-paru, namanya vena pulmonalis. Jadi yang satunya arteri pulmonalis. Jadi secara umum arteri itu membawa darah yang mengandung oksigen, tapi khusus untuk paru-paru ini ya, justru vena pulmonalis itu kaya akan oksigen. Arteri pulmonalis malah sebaliknya, yaitu banyak mengandung oksigen. Nah, oke. Apa perbedaan antara arteri dan vena? Ini ada beberapa item ya, perbedaannya tentang apa saja. Yang pertama tentang dindingnya. Kalau arteri itu tebal dan elastis, kalau vena itu tipis dan kurang elastis.
Ya benar aja disesuaikan, karena ini kan memompa darah keluar dari jantung, tekanannya lebih besar. Jadi aja oleh sang pencipta dibuat tebal dan elastis sehingga menimbulkan denyutan juga, walaupun memompanya itu yaitu dari jantung, tapi lewat pergelangan tangan bisa diketahui detak jantung kita ya, masuk di leher ini ya, melalui arteri ya. Kemudian berikutnya katupnya. Kalau arteri katupnya satu, yaitu di pangkal aorta, jadi nggak terlalu banyak katup, jadi hanya ada satu untuk menjaga aliran supaya nggak balik. Sementara vena kebalikannya, banyak terdapat di sepanjang vena. Jadi vena ini kan membawa darah balik dari jaringan-jaringan. Jadi setelah dimanfaatkan darahnya balik kan dihisap ya. Ya ini jadi kemampuan tekan dengan hisap ini lebih besar, yang sebagaimana saya ceritakan di sebelumnya. Ini sistol tadi ya, sini diastol, ini baliknya. Nah baliknya ini tekanannya sudah agak rendah, dibantu dengan banyak katup supaya gak balik lagi. Ini luar biasa ya, mungkin bisa ditiru para ahli plumbing atau pemipaan itu ya. Berikutnya yaitu letak di permukaan tubuh, maksudnya di tubuh ya. Jadi karena tekanannya sangat besar oleh sang pencipta, ini diletakkan di bagian dalam tubuh, artinya tidak begitu kelihatan. Mungkin ada beberapa yang agak muncul ya. Sementara ini beda, ini di permukaan. Ya kelihatan warnanya ya. Ini biasanya kelihatan. Ini vena ya, di permukaan kelihatan ini vena. Ini kalau misalnya ada yang terluka tidak memancar, tapi kalau arteri memancar, karena ya ini yang berikutnya tekanannya kuat kalau arteri. Sementara kalau vena lemah jika ada bagian yang terluka. Kemudian arah alirannya meninggalkan jantung. Kalau vena menuju jantung. Jadi nama lain arteri itu nadi begitu ya. Kemudian vena itu balik, karena membawa darah balik menuju ke jantung. Oke, ini kita saksikan videonya ya, bagaimana mekanisme peredaran darah. Jadi peredaran darah pada manusia dibedakan jadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan besar. Kecil itu artinya siklusnya dari paru-paru, jantung, paru-paru, atau jantung, paru-paru, jantung. Sementara yang besar dari jantung, seluruh tubuh, kecuali paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Jadi ada dua, sekali mompa itu dua kali melalui jantung gitu ya. Oke, kita lihat dan saksikan, tolong dicermati baik-baik. Kamu dapat merasakan detak jantung setiap kali kamu meletakkan tangan di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantung tetap berdebar? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim sekitar 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri.
Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Oke, jadi tadi tentang mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Mungkin kamu ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan organ-organ yang lain, misalnya hati, usus, nah ini ya. Apakah juga disuplai oleh darah? Ya tentu, disuplai darah semuanya. Gitu. Bang, kalau hati itu namanya vena porta hepatica, jadi hepatica, jadi ada nanti khusus ke hati. Jadi ada vena yang menuju ke hati, vena porta hepatica misalnya. Kemudian dari usus ada pembuluh darah masuk ke hati kemudian baru menetralkan racun-racun ada di makanan, baru nanti kemudian diedarkan seluruh tubuh, begitu ya. Jadi dari pencernaan makanan nanti ada khusus, silakan dibaca coba nanti kita diskusikan ya. Oke, itu berkenaan dengan bagian yang B ya. Jadi bagian yang B yaitu tentang alat-alat peredaran darah. Jadi tadi ada namanya jantung, kemudian pembuluh darah dibagi beberapa, kemudian tadi bagaimana mekanisme peredaran. Kemudian yang terakhir yaitu tentang gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Oke, ya, ini kamu ada lihat gambar ini biasanya di film-film itu pada saat orang sakit ya. Ini kalau nggak salah elektrokardiogram. Jadi untuk mengetahui bagaimana impuls atau rangsangan dari detak jantung, duk duk duk. Nah, itu ya. Oke. Yang pertama gangguan pada sistem peredaran darah, nanti kemudian kita lanjutkan dengan teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Untuk gangguan ini enggak semuanya ya, ini ada beberapa saja. Gangguan pada peredaran darah ya. Yang pertama yaitu gangguan jantung koroner, yaitu penebalan pada arteri. Jadi jantung itu memompa darah, tetapi dia sendiri juga memperoleh suplai gitu ya, suplai zat makanan atau oksigen dari darah ini. Ini kalau ada penyumbatan berarti disebut dengan jantung koroner.
biasanya katanya cepat ini mendadak gitu kalau meninggal, karena tiba-tiba nggak ada suplai dan berhenti jantung, karena jantung kan dia memompa dan butuh energi. Yang kedua adalah gangguan yang berkenaan dengan darah ya. Ada anemia, ada leukemia, ada sickle cell. Anemia sering disebut juga kurang darah, leukemia itu kanker darah, sickle cell ini sel darah merah bentuk bulan sabit. Ada yang minor, ada yang mayor. Nanti tolong bisa dibaca kembali atau diskusikan ya. Berikutnya yaitu gangguan yang berkenaan dengan jantung. Tadi yang barusan saya sampaikan. Ada jantung koroner, kemudian perikarditis, yaitu ada apa namanya istilahnya? Ada gangguan pada otot jantung ya. Ini nomor 1 ini kalau nggak salah. Jantung yang normal, ini jantung yang tidak normal ya, ada pembengkakan di daerah sini. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita kena ya. Perikarditis, jadi kalau ada akhiran tistis ini ada peradangan jantung. Kemudian ada heart valve disease, yaitu ada penyakit gangguan pada katup ya, katup di hati jantung. Mohon maaf ya. Heart itu ternyata bukan hati, padahal kita sering nyebut my heart. Jantung hatiku, ini jantung ya. Jadi kelainan pada katupnya. Kemudian berikutnya yaitu ada gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darahnya. Ada hipertensi, ada sklerosis, ada apa lagi ya? Sklerosis sama aterosklerosis, ada 2 macam ini nanti sklerosis ya. Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi, jadi tekanannya lebih tinggi dari, kalau umumnya kan 120 misalnya, nah ini lebih tinggi dari ini, lebih dari 120 ya, berarti hipertensi. Terus Pak Koki ini beberapa kali kayaknya rawan menuju ke sana. Mereka itu mohon doanya ya, mohon doanya supaya Allah memberi kenormalan pada tekanan darah saya. Saya tahu mulai umur 46 ini sudah mulai ada gejala hipertensi. Mohon doanya anak-anak sekalian yang melihat video ini, yang mendengarkan ini ya, mungkin di sela-sela sujud kalian doakan saya untuk sembuh ya. Ini dipicu oleh sklerosis, yaitu penebalan penebalan pembuluh darah. Itu ada apa, lemak ya. Misalnya kemarin tuh lemak, kolesterol saya agak tinggi ini. Sklerosis ini, jadi pembuluh darahnya kayak pipa. Ini lama-kelamaan pipanya ini kayak ini ada sumbatan-sumbatan. Ini sumbatannya ada yang terdiri dari zat kapur, ada yang sumbatan dari lemak. Oleh karena nanti dibagi jadi 2 kalau salah ya. Ada aterosklerosis, ada arteriosklerosis kalau salah. Saya agak lupa ya. Kemudian terlalu dicek ya. Ini berkenaan dengan pembuluh darah. Oke. Ini beberapa gangguan dan mungkin ada lagi yang lain, nanti bisa kita diskusikan ya. Di sickle cell ini, aduh ya Allah, ini kasihan ini. Saya juga punya family yang kena ini. Jadi setiap bulan ini harus ganti darah ya, karena darahnya bentuk bulan sabit ini tidak sempurna. Nanti kemampuan mengikat oksigennya itu sangat rendah ya. Yang asli kan begini, bikonkav. Oke. Naudzubillah min dzalik. Juga minta doanya ya. Aduh, ada saja memang ujian dari Allah ya, mudah-mudahan kita ridha dan Allah berikan pahala yang besar. Kita inginnya sih disembuhkan dari penyakit ini atau dijauhkan dari penyakit ini ya. Oke, berikutnya selain gangguan, ini yang berikutnya itu tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Tadi kan yang pertama bahas tentang darah. Nah, di antara teknologi di sistem peredaran darah manusia yaitu ditemukannya cara untuk mengetahui golongan darah. Seperti ini ya. Di video sebelumnya kita menjelaskan golongan darah ABO ya. Jadi ini bisa diuji ya. Jadi yang pertama tentang anti-resus. Jadi untuk menentukan resus positif atau negatif diberikan anti-resus. Kalau dia tidak menggumpal di darahnya itu, berarti golongan darahnya resus negatif. Kalau menggumpal, resus positif. Kalau tidak, gitu ya. Jadi kalau tidak menggumpal, resusnya negatif. Jadi resus itu ada semacam zat kimia yang terdapat di darah yang pertama kali kalau salah dulu ditemukan pada sejenis kera ya, Maccasus resus kalau salah dia. Nah ternyata diteliti manusia juga ada seperti itu, bukan di kera tapi bukan di kera saja, di manusia juga ada.
Kemudian berikutnya yaitu tentang golongan darah sistem AB ya. Ini ada alfa beta, itu artinya yang tadi ya, aglutinogen itu ya, aglutinin sorry ya. Jadi misalnya ada golongan darah dikasih aglutinin atau anti aglutinogen A kok menggumpal, berarti golongan darah A, gitu ya. Kemudian yang ini tidak menggumpal, berarti golongan darah B. Ini menggumpal sementara dikasih beta tidak menggumpal. Ini maksudnya begitu ya. Dikasih anti A menggumpal, dikasih anti B tidak menggumpal, maka golongan darah A. Jadi kalau golongan darah B berarti ini dikasih anti B dia menggumpal, berarti golongan darah B. Kalau di A menggumpal, di B menggumpal, berarti golongan darah AB. Jadi dia mempunyai aglutinogen A, aglutinogen B dikasih anti menggumpal karo. Kalau nggak gumpal kedua-duanya golongan darah O, gitu ya. Ini adalah teknik yang berkenaan, analogi berkenaan dengan ini. Jadi menguji jenis golongan darahnya apa. Yang pertama ya, ini penentuan golongan darah. Kayaknya juga bisa digunakan untuk pengujian keturunan ya, misalnya seorang ayah golongan darah A, terus ibunya golongan darah O, kemungkinan nanti anaknya golongan darah apa. Itu bisa digunakan untuk pengujian keturunan. Tapi itu tidak akurat ya, karena ada beberapa yang misalnya golongan darah AB dengan golongan darah O, nanti keluarnya kan bisa A, bisa B, bisa begitu ya. Memang beberapa kasus ada yang bisa. Mungkin nanti kita diskusikan lebih mendalam. Yang berikutnya yaitu tentang transplantasi jantung. Transplantasi itu pemindahan. Jadi teknologi yang terkini itu, walaupun ini mungkin masih mahal kayaknya ya. Jadi ada orang yang punya kelainan jantungnya misalnya bisa diganti dengan jantung orang lain yang sudah meninggal, tapi jantungnya masih bagus. Misalnya ada orang meninggal tapi jantungnya bagus, bisa ditransplantasikan. Tapi ini juga detailnya dokter yang tahu. Kalau saya ya secara teoritis saja ya. Jadi nanti ini harus sesuai jaringannya. Golongan darahnya juga harus sesuai nanti supaya tidak ada penolakan. Kemudian tipe ininya, jantungnya juga diteliti dulu sebelum ditransplant ya. Jadi emang ini sudah agak umum ya. Dulu saya pernah baca sebuah buku judulnya Otak Sejuta Gigabyte, itu juga melakukan penelitian pada orang yang melakukan transplantasi ya, sampai ratusan orang. Saat ini kayaknya sudah mulai banyak ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai lah. Mudah-mudahan kita diberi umur yang cukup untuk beribadah gitu ya. Yang berikutnya yaitu ada operasi jantung dan pembuluh darah. Jadi ternyata sekarang jantung pun bisa dioperasi. Loh Pak, selama dioperasi terus jantungnya bagaimana? Mungkin dikasih jantung buatan dulu atau bagaimana ya? Saya kurang tahu ini. Yang jelas ini terutama ini yang bypass ya ini ya. Jadi kalau ada bagian-bagian yang tersumbat ini dibuatkan saluran khusus ini seperti ini ya. Ini kan nggak ada ya. Nah, ini ada. Ini bypass. Selama ini kita tahu bypass kan apa ya? Jalan raya. Kalau di Krian ada bypass Krian gitu ya. Nah, ini bypass pembuluh darah nih dari jantung menuju ke aorta misalnya. Ini di bypass. Dikasih tambahan saluran. Mungkin menggunakan semacam kateter ya. Jadi ada selang yang lunak itu ya, yang khusus untuk ini. Jadi ada teknologinya seperti apa, tapi saya tidak tahu persisnya ya. Terbuat dari apa itu zat ya, kayak selang, kayak karet, kayak plastik begitu ya, yang oleh tubuh tidak ditolak ini berarti. Kemudian berikutnya yaitu ada alat pacu jantung, pacemaker. Nah, ini. Jadi ini kayak apa ya? Ada baterainya katanya begitu. Ini ada teman juga di mana itu. Kemarin ada cerita, ada salah satu temannya itu katanya sudah dipasang ini alat pacu jantung. Jadi sinyalnya ke jantung itu kan ada apa ya, semacam rangsangan ya. Ini sudah mulai lemah, dikasih baterai. Kemudian berikutnya itu ada namanya jantung buatan. Seolah-olah manusia nggak mau mati. Jantungnya mau berhenti, dikasih jantung buatan. Ini ada penemuan-penemuan baru ya.
jantung buatan. Oke. Dan mungkin ada yang lain ya, mungkin nanti silakan semuanya cari. Ada nggak ini teknologi-teknologi yang berkenaan dengan ini? Ya, oke, ini yang sudah kita bahas. Tadi ada apa namanya? Ya. Ini jadi alat-alat peredaran darahnya sudah. Kemudian gangguan tadi penyakit-penyakit yang berkenaan dengan jantung. Kemudian teknologi yang berkenaan dengan sistem peredaran darah, membantu kita untuk seolah-olah manusia bisa mengulur umur ya. Apakah bisa demikian? Nah, nanti kita diskusikan. Jadi misalnya jantungnya sudah jantung buatan, pokoknya baterainya masih ada kan, berdetak terus ya. Apakah nggak bisa mati begitu itu ya? Oke, nanti kita diskusikan. Oke, demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Koko di pertemuan ini, yaitu tentang alat peredaran darah dan gangguan. Mudah-mudahan semakin kita takjub ini dengan ciptaan-ciptaan Allah ini. Selama ini kita nggak pernah mempelajari secara detail. Ternyata subhanallah, bagian-bagian tubuh kita ini luar biasa rumitnya, tetapi semuanya berjalan secara mudah dengan kekuasaan dan teknologi yang dimiliki oleh Allah. Manusia mempelajarinya, nah, diantaranya setelah mempelajari menemukan ini teknologi-teknologi itu yang membantu manusia. Ya, tapi mudah-mudahan manusia tidak sombong walaupun sudah. Dan kamu jika punya kesempatan nanti ya, setelah mempelajari ini kira-kira nanti kamu menemukan apa ya? Nggak tahu kita ya. Oke, karena nanti ada yang kuliah di kedokteran atau di apa ya? Mungkin ada alat-alat kedokteran, nah, gitu ya, mungkin akan menemukan hal-hal baru yang sangat bermanfaat. Oke, mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan setiap denyut jantung kita, hembusan nafas kita selalu berzikir kepada Allah di setiap kesempatan, setiap waktu, sehingga menjadi amal ibadah, termasuk mempelajari ini mudah-mudahan jadi ibadah bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.